Latar belakang Sistem Pengendalian Manajemen di PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk merupakan rangkaian proses dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan efisiensi, kepatuhan, dan akuntabilitas dalam operasional perbankan. PT BRI juga menerapkan prinsip segregation of data dalam setiap kegiatan operasional, termasuk pemisahan fungsi maker, checker, signer, penetapan limit kewenangan transaksi, dan pengaturan akses pekerja ke dalam sistem BRINET. PT BRI telah mengimplementasikan sistem pengendalian yang terintegrasi mencakup 5 komponen yang ditetapkan oleh COSO, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan dan tindakan perbaikan pengendalian intern. Visi, misi, dan tujuan. Visi Bank BRI adalah menjadi bank komersial terkemuka yang mengutamakan kepuasan nasabah. Misi yang pertama melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. 2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan menerapkan manajemen risiko yang tepat dan praktik good corporate governance. 3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Selanjutnya tujuan. Kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana ke masyarakat, dan memberikan pelayanan produk dan jasa lainnya. Profil sejarah singkat perusahaan. Bank Rakyat Indonesia atau BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang tersebar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia atau BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirjatmaja tanggal 16 Desember 1895 pada periode setelah kemerdekaan RI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa bank pemerintah pertama di Indonesia. Pada waktu itu, melalui Perpu Nomor 41 Tahun 1960, dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan atau BKTN, yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan, dan Nederlandse Maatschappij atau NHM. Kemudian, berdasarkan penetapan Presiden Perpres Nomor 9 Tahun 1965, BKT diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Sejak 1 Agustus 1992, berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1992, status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Tata nilai perusahaan. Bank BRI menerapkan nilai-nilai perusahaan yang menjadi landasan berpikir, bertindak, serta berperilaku bagi insan pekerja yang bernaung di bawahnya. 5 nilai yang dianut oleh Bank BRI tersebut yaitu integritas, profesionalisme, keteladanan, kepuasan nasabah, dan penghargaan kepada SDM. Implementasi nilai-nilai budaya bekerja Bank BRI secara komprehensif selanjutnya dapat mengantarkan Bank BRI dalam meraih cita-cita sesuai dengan visi dan misi perusahaan serta prinsip-prinsip good corporate governance. Berikutnya mengenai penganggaran dan keuangan. Penganggaran adalah proses perencanaan keuangan yang penting untuk memastikan bahwa BRI dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Strategi penganggaran di Bank BRI meliputi perencanaan penganggaran, pengawasan, dan evaluasi. Bank BRI menetapkan anggaran tahunan berdasarkan analisis kebutuhan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Bank BRI memperoleh pendanaannya dari berbagai sumber. Dana pihak ketiga atau DPK adalah sumber pendanaan utama BRI yang terdiri dari tabungan, giro, dan deposito. BRI berusaha untuk meningkatkan jumlah DPK dengan menawarkan berbagai produk tabungan yang menarik dan aman bagi nasabah. Pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Pelaksanaan yang dilakukan Bank BRI unit antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
melayani produk simpanan dan jasa seperti giro, deposito, tabungan, transfer, dan jasa lainnya. Yang kedua ada melayani peminjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga melayani permohonan dan memutus pinjaman sesuai wewenang yang diberikan. Yang keempat, melakukan kegiatan administrasi lainnya termasuk pembukuan, nota pembukuan, bukti pembukuan, dan pelaporan unit kerja. Yang kelima, melakukan transaksi tunai, pemindahan bukuan, dan clearing. Yang keenam, melaksanakan kegiatan penghimpunan data nasabah secara online melalui sistem BRI Nets agar data nasabah dapat diakses secara langsung dan ditransit ke host atau kantor pusat BRI. Pengukuran kinerja dirancang untuk menilai seberapa baik aktivitas dilakukan dan dapat mengidentifikasi apakah telah dilakukan perbaikan yang berkesinambungan. Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personel dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi. Manfaat rencana strategis PT BRI ada 5. Yang pertama, memberikan arah dan fokus yang jelas, yaitu rencana memberikan arah dan fokus yang jelas bagi BRI dalam mencapai tujuannya sebagai bank milik negara yang fokus pada pelayanan perbankan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, yaitu dengan adanya rencana strategis, BRI dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimilikinya, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun teknologi, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memperkuat hubungan dengan stakeholders. Rencana strategi yang juga dapat memperkuat hubungan BRI dengan para stakeholders, seperti nasabah, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat luas. Dengan memberikan arah yang jelas dan fokus yang tepat, BRI dapat memperkuat kepercayaan dan loyalitas dari para stakeholders. Manfaat rencana strategis PT BRI selanjutnya, menghadapi tantangan dengan peluang di masa depan. Rencana strategis membantu BRI untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan dengan cara menetapkan strategi dan tindakan yang tepat. Dengan mengantisipasi perubahan dan melakukan persiapan yang matang, BRI dapat tetap bertahan dan tumbuh dalam pasar yang mungkin dinamis dan kompetitif. Manfaat terakhir, dengan meningkatkan kinerja dan daya saing. Rencana strategis membantu BRI untuk meningkatkan kinerja dan daya saing di pasar yang makin kompetitif dan dinamis. Dengan adanya rencana strategis, BRI dapat menetapkan strategi yang tepat dan melakukan tindakan yang efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang digunakan dalam menyusun rencana strategis BUMN PT Bank BRI dapat disusun dalam 4 perspektif, yaitu: pertama, perspektif keuangan. Perspektif ini berkaitan dengan pencapaian tujuan keuangan perusahaan. 2. Perspektif pelanggan. Perspektif ini berkaitan dengan memastikan kepuasan pelanggan dan pengembangan pangsa pasar. 3. Perspektif proses bisnis internal. Ini berkaitan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis internal. 4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ini berkaitan dengan pengembangan karyawan, inovasi, dan investasi dalam infrastruktur. Pengawasan dan evaluasi kinerja. 1. First Line Model merupakan pengawasan yang dilakukan oleh unit kerja bisnis atau operasional sebagai pihak yang bertanggung jawab dan menjaga kualitas output dan proses bisnis sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. 2. Second Line of Model merupakan pelaksanaan fungsi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan sebagai mana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia. 3. Third Line of Model merupakan pengawasan yang dilakukan audit intern melalui evaluasi kepada First Line dan Second Line of Defense serta memberikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara independen. Kesimpulan, pengendalian manajemen di PT Bank BRI, Perserot atau TBK, dapat disimpulkan bahwa PT BRI telah mengimplementasikan sistem pengendalian yang terintegrasi yang mencakup 5 komponen utama yang ditetapkan oleh KOSO, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
Bank BRI menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap standar operasional prosedur yang berlaku, termasuk pemisahan fungsi atau segregation of duty dalam setiap kegiatan operasional. Kepemimpinan di Bank BRI menunjukkan komitmen yang kuat terhadap tata kelola yang baik dan pengendalian internal yang efektif yang mendukung oleh nilai-nilai inti perusahaan yang dikenal sebagai BRI Value.